langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, apa kabarnya? Selamat sore, Smart Listeners. Hari yang istimewa tentunya di hari Selasa ini 21 Juni 2016 ya. Dan sayang sekali, kali ini Hasna kembali menemani suasana sore Anda. Kita ketemu tiap Selasa sore di program Smart Personality ya. Program yang tentunya sudah Anda tunggu-tunggu. Karena ini menarik banget, ini Smart Listeners ya. Bisa diterapkan program ini untuk semua aktivitas ya. Untuk Anda yang di rumah saja, atau para pekerja, atau mungkin mahasiswa, pas banget. Yang sudah berkeluarga ataupun masih jomblo, oke banget. Ya, dan ini episodenya terus menyambung dari episode pertama sampai sekarang. Jadi untuk Anda yang ketinggalan kemarin episode-episode sebelumnya, gak usah khawatir, kita ada recordnya dan Anda bisa bergabung ke 557760 untuk dapat recordnya. Caranya gimana nanti akan kita pandu ya. Dan untuk Anda juga yang sore kali ini ingin bergabung, ini silakan bisa melalui Twitter di @smartfmjogja, @smartfmjogja. Sekaligus kalau Anda mau tanya atau mau tahu personality Anda, bisa dikirim foto Anda ke Smart FM Yogyakarta biar kita tahu, kita nanti analisa karakter Anda seperti apa ya. Kalau SMS nanti kita cuma bisa melalui bahasa SMS Anda ke 0815689666. Dan di studio sudah hadir ada Mas Hirmansyah. Selamat sore Mas Hirmansyah. Selamat sore Mas Hasta, apa kabar? Sebenarnya kok belum bunyi ya Mas. Sebentar. Nah, sekarang Cek. sudah belum? Belum ya? Belum. Oke, sebentar. Oh iya. I see. Coba sekarang Mas. Cek 1 2 3. Oke. Ini saya salah biar saya jadi pembicara sekaligus penyiar gitu loh. Iya gitu ya. Selamat sore Smart Listener, apa kabar? Saya gini baik ini secerah sore kali ini ya Mas ya. Ya, oke. Dan kita mau bahas sore kali ini, kalau kemarin kita sudah bahas seputar gaya pemimpinan seorang yang sanguinis. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas mereka yang melankolis nih, ya, betul. Yang suka galau-galau ini kayaknya ini pas nih ya. Iya. Oke, Mas langsung aja nih. Ya. Seperti apa sih gaya kepemimpinan seorang yang melankolis ini? Jadi Smart Listener, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi kita bahas topik sore hari ini tentang gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan. Jadi setiap personality itu dia punya gaya masing-masing. Nah, kalau Anda memiliki atasan ya dan Anda paham gaya kepemimpinannya, insya Allah Anda akan bisa satu frekuensi dengan atasan Anda. Jadi Anda tidak perlu stres gitu. Karena kadang-kadang kan setiap bawahan itu sering ngerumpi atasannya. Iya ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Betul masa saya. Itu biasa dilakukan seperti itu. Hampir semua bawahan itu bisa dikatakan 90% itu ngerumpiin atasannya. Seperti itu. Nah, biasanya itu terjadi karena kita tidak tahu stylenya, tidak tahu gaya kepemimpinannya Gitu. dari setiap atasan itu. Apalagi bagi Anda yang pernah bekerja di beberapa perusahaan, pasti Anda dengan gampang membandingkan. Oh, dulu kalau atasan gue begini, sekarang atasan gue begini. Nah, sehingga Anda tidak fokus dengan pekerjaan Anda, malah fokus mengamati apa yang dilakukan oleh atasan. Nah, ini yang terjadi. Ini jadi tidak sehat dong Mas ya? Tidak sehat. Jadi produktivitas itu akhirnya menurun seperti itu. Dan dengan waktu kerja 8 jam itu tidak begitu efektif karena banyak memikirkan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dipikirkan. Dan mungkin Anda juga tipe yang gampang terpengaruh oleh situasi kerja atau gaya kepemimpinan atasan seperti itu. Nah, jadi dengan kita memahami gaya kepemimpinan atasan kita, itu insya Allah kita akan kerja lebih enjoy dan kita akan lebih happy ya. Melakukannya dengan tulus, ikhlas dan lain sebagainya. Dan kalau Anda melakukan itu dengan happy, ya insya Allah Anda tidak akan pernah merasa Anda bekerja, tapi Anda sedang berkarya, Anda sedang beribadah. Nggak dikit-dikit terlolimi. Iya, sama seperti orang menjalankan ibadah puasa. Kalau dia berpikir puasa itu satu beban, itu beduk maghrib itu dinanti-nanti, sangat dinanti-nanti beduk maghrib itu. Tapi kalau Anda berpikir itu satu kebutuhan,
kebutuhan untuk jiwa dan raga, untuk kesehatan. Karena banyak ahli yang mengatakan puasa ini sebuah terapi kesehatan. Terapi kesehatan ya. Dan itu benar dan benar. Ya, dan pada saat-saat puasa ya kita merasa lebih fit gitu. Bukan merasa lemes. Lemes itu kalau Anda merasa beban. Nah, sama halnya dalam bekerja, kalau Anda dipimpin oleh seorang atasan yang Anda tidak paham personalitinya, Anda akan merasa beban. Dan rasanya jam 4 sore itu lama banget itu. Jam 4 sore itu lama banget. Dan begitu ting jam 4 langsung angkat kaki dari situ. Itu yang bisa terjadi. Tapi kalau Anda paham style atasan Anda akan enjoy. Anda masuk jam 8, nggak kerasa tahu udah jam 4. Dan besoknya Anda hadir lagi ke kantor itu dengan enjoy, happy gitu loh. Tidak merasa tidak merasa itu sebuah beban. Nah, hari ini kita akan bahas tentang stylenya atau gaya kepemimpinan dari seorang yang melankolis. Yang melankolis. Ya. Jadi setiap dari kita kan memiliki empat-empatnya tuh Mas Hasan. Tapi dari 4 tersebut ada nilai yang paling tinggi. Nah, yang kita bahas ini nilai yang paling tinggi yang melankolis. Jadi bagaimana stylenya seorang yang melankolis seperti itu? Nah, yang pertama, ya, melankolis itu gaya kepemimpinannya dia serius. Serius. Bahkan super serius. Super serius. Nggak ada senyum berarti. Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan gitu. Jadi melankolis itu kalau istilah anak muda itu jutek. Jutek. Dan itu setiap hari bawaannya begitu. Tapi kalau Anda paham bahwa pemimpin Anda seorang melankolis, Anda akan terbiasa dengan gaya juteknya itu. Makanya orang melankolis itu sering disebut keseriusan. Keseriusan maksudnya over serius gitu. Super serius. Ya, jadi gaya kepemimpinannya dia serius. Tapi memang orang-orang melankolis itu cerdas. Karena dia tipe pembelajar. Dia paling suka belajar. Dan biasanya anak buahnya itu semuanya suruh belajar itu, anak buahnya. Nah, bagi Anda yang personalitinya sanguin, yang nggak suka belajar, Anda akan merasa tertekan kalau dikirim ke satu seminar atau satu pelatihan gitu. Iya ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka bisa dikatakan gaya kepemimpinannya super serius ya. Dan mereka mengorganize dengan baik. Gaya kepemimpinannya. Jadi dia serius, mengorganize dengan baik, ya kan? Dan peka terhadap perasaan anak buahnya. Iya. Sangat peka. Jadi kalau dia mau memerintahkan sesuatu itu, dia akan pikirkan dengan matang. Sampai menurut dia betul-betul perintah itu sudah benar, baru dia transfer ke anak buahnya. Dan semuanya harus dilakukan dengan sempurna, harus perfect, harus sempurna. Nah, jadi terkadang nih ya, aturan-aturan perusahaan itu dengan gaya kepemimpinan seorang melankolis ini terlalu Kaku kah? bekaku. Jadi harus 100% dijalankan. Nah, repotnya kalau si pemimpin ini, apakah dia direktur, apakah manajer, dia tidak tahu personality dia. Jadi the rule is rule. Sedangkan yang anak buah yang sanguin, gak bisa kayak gitu. the rule is no rule. Yang sanguin. Anak buah yang sanguin stres dipimpin oleh si melankolis lebih stres lagi. Karena si sanguin ini pembangkang terus. Sanguin ya. Seperti itu. Makanya Anda yang sebagai pemimpin, kalau Anda paham personality Anda apa, dan Anda yang sebagai anak buah Anda paham personality bos Anda seperti apa, dengan memahami itu, keduanya akan terjadi sinkronisasi, dan keduanya akan enjoy. Yang dipimpin enjoy, yang memimpin juga enjoy. Seorang melankolis dia punya kemampuan mengorganisasi dengan baik. Jadi semuanya, misalnya ada event itu harus ditata rapi. Gitu ya. Jadi laporan itu harus lengkap, harus teratur, dan pada saat meeting bulanan, jangan sampai ya Anda tidak menyiapkan program bulan depan tuh apa. Langsung detail. Pimpinan Anda mintanya rinci. Kalau perlu bukan per minggu, per hari. Bahkan dia akan lebih senang kalau Anda kasih rincian program kerja Anda bulan depan tuh per jam. Umpamanya hari Senin
saya ngerjain ini. Itu bos Anda seneng banget ya. Seneng banget ya. Jadi kalau mau cepet naik jabatan Mas, kalau atasannya itu melankolis, kasih laporan sesempurna mungkin, selengkap mungkin, sedetail mungkin. Itu atasan Anda yang melankolis itu suka banget. Kenapa? Dia mengorganis dengan baik. Dan dia berharap juga orang di bawahnya baik juga. Teratur gitu, maksudnya baik itu. Tapi kalau dia peka terhadap perasaan orang lain, dia kan temannya juga peka terhadap hal dirinya sendiri. Itu mudah terombang-ambing nggak, Mas? Iya. Jadi dia sangat peka. Dia lihat anak buahnya udah mulai agak boring atau apa, dia langsung biasa care. Oh, oke. Nah, kadang-kadang perasaan care ini kan, saya peduli ini, itu sering disalahartikan oleh si anak buah. Anak buah siangnya salah sih. Iya, disalahartikan gini. Oh gitu. Bos gue cerewet banget. Oh gitu. Dinakal-nakalin kayak gitu takutnya ya. Bos gue Nah, cerewet dengan care beda loh. Oh beda ya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang pedulinya tinggi, care-nya itu tinggi, kadang-kadang cenderung diidentikan dengan cerewet. Oke. Tapi itulah gaya si melankolis untuk kesempurnaannya. Kan melankolis terkenal dengan perfeksionisnya. Jadi gaya kepemimpinannya, ya the rule is rule. Tidak ada tawar-menawar. Melankolis itu. Kalau ibaratnya masuk kantor lewat pintu kiri, pulang kantor dari pintu kanan. Harus gitu. Harus begitu dan harus teratur. Kalau perlu di tembok ditulisin aturan-aturan itu ya. Iya gitu. Bahkan kalau naik tangga itu, di anak tangga itu sering dikasih tanda-tanda panah gitu. Turun, naik. Naik tangan kaki kanan dulu. Jadi kalau sengon, dia paling nggak enjoy dengan aturan tuh. Dia mau naik lewat sisi kiri kayak sisi kanan bebas. Tapi si melankolis, kalau naik tangga ya lewat sisi kiri dong, turun tangga lewat sisi kiri juga biar nggak tabrakan. Sampai segitunya. Dan gaya kepemimpinan si melankolis ini, meja kerja Anda ya itu harus rapi. Harus rapi. Kalau acak-acakan dikit ngomel tuh bos. Ngomel. Dia kok nggak ngomelnya ke Anda ya ke OB biasanya. Dia termasuk ke mengambil keputusan yang lama nggak, kalau melankolis? Bukan lama. Dia hanya menunggu kesempurnaan saja. Oh, menunggu kesempurnaan. Ya, menunggu kesempurnaan seperti itu. Ya. Nah, di samping itu gayanya yang lain, gaya kepemimpinannya, dia mempunyai kreativitas yang mendalam. Kreatif ya? Ya, kreatif. Kalau sanguin dia kreatif juga, tapi kreatifnya liar. Tidak terarah. Tapi kalau melankolis, kreativitasnya terarah, terstruktur. Kalau sanguin, jadi sanguin dengan melankolis sama-sama kreatif. Sama-sama kreatif. Sama-sama kreatif. Bedanya itu tadi. Iya, bedanya kalau sanguin dia liar kreativitasnya. Dan berarti tidak teratur, loncat-loncat kadang-kadang tidak terarah. Umpamanya dia mau buat dia punya ide gimana nih cara meningkatkan penjualan, umpamanya dengan mengadakan pagelaran fashion show umpamanya. Ya, kalau sanguin pokoknya fashion show aja. Tapi dia nggak tahu apa yang harus dipersiapkan, bagaimana acaranya, detailnya bla bla nggak tahu. Tapi kalau melankolis, begitu dia ungkapkan, oke nih untuk meningkatkan penjualan kita adakan fashion show. Nah dia langsung detail loh. Begitu dia usul, begitu kita tanya gimana konsepnya, dia bisa tahu. Begini. Anggarannya segini sudah. Anggaran segini. Tapi kalau sanguin nggak tahu. Nanti gue hitung loh. Gitu. Nah itu yang disebut dengan kreativitas yang mendalam. Mendalam itu maksudnya detail. Ya. Tapi bisa nggak mempunyai kreativitas yang unik atau yang lucu-lucuan kayak gitu? Kalau melankolis dia cenderung kreativitasnya yang cenderung kesopan. Serius gitu ya. Serius. Tapi kalau sanguin, kreativitasnya yang konyol-konyol biasanya. Gitu ya. Yang kadang-kadang nggak masuk akal. Jadi bedanya dua personality itu, tipe kepemimpinannya. Kalau yang melankolis itu, dia buat program, dia berkreasi yang masih masuk jangkauan akal manusia. Tapi kalau sanguin, kadang-kadang di luar akal. Tapi kalau diperhatikan benar gitu. Benar. Nah, tinggal kita bisa menerima nggak yang di luar jangkauan itu tadi. Kita punya visi nggak untuk memikirkannya. Nah, jadi itu bedanya kreativitas antara si
melankolis dengan sanguin. Tapi rajanya kreativitas itu sanguin. Rajanya kreativitas. Banyak ide itu sanguin. Melankolis dia tidak begitu banyak. Kenapa? Dia tidak berani mengungkapkan kreativitasnya ke depan halayak ramai kalau dia belum yakin, belum sempurna, belum perfect gitu loh. Makanya kreativitas yang mendalam tadi, rinci. Kalau belum rinci dia belum berani seperti itu. Yang dikejar tetap kesempurnaan dia tadi ya, perfeksionisnya itu. Tetap kembali ke basicnya, dia harus sempurna seperti itu. Oke. Masih ada Mas? Oke. Yang terakhir gaya kepemimpinannya, kepemimpinannya terhadap kinerjanya, dia menginginkan unjuk kerja yang bermutu. Dalam arti gini, dia pengen semua anak buahnya itu berkualitas. Kalau dia memimpin divisi marketing, si melankolis ini, dia pengen perform dari marketing itu di atas target. Kalau perlu bukan 100%, kalau perlu 120% dan seterusnya. Nah, kebalikan dengan pragmatis. Gaya kepemimpinannya. Yang penting kalian enjoy. Target nggak begitu penting kalau si pragmatis ini. Nah, kecuali kalau pragmatis yang dipressure oleh atasannya lagi, baru dia bicara target. Tapi biasanya pragmatis yang tidak ada atasan lagi, dia akan se-enjoy-enjoynya. Kadang-kadang tanpa target is okay. Yang penting tetap enjoy. Tapi kalau melankolis Mas, nggak bisa. Nggak bisa itu ya. Melankolis itu kalau atasan Anda melankolis dan Anda nggak paham, Anda bisa mules terus tiap hari. Karena standar kerjanya tinggi. Yang mutu. Betul, yang bermutu. Yang nggak bermutu sama si melankolis ini sering disingkirkan. Yang tidak bermutu atau di rolling sama dia. Jadi standar kerja seorang melankolis itu tinggi banget. Semuanya bicara tentang bermutu, berkualitas, berkelas. Itu walaupun seorang cowok itu juga gitu ya. Iya. Jadi kalau dia pokoknya nih, dia mengadakan satu event, satu acara, customer gathering namanya. Nah, terus anak buahnya ngusulkan, "Pak, ini cateringnya mau yang biasa, yang sedang, atau yang mahal?" Biasanya dia pilih yang berkelas. Oh, ini kan kita mau nyambut tamu gini-gini, udah yang ini aja catering dia lebih berkelas. Nah, itu gayanya. Tapi kalau sanguin, dia tidak berpikir berkelasnya. Yang penting rame. Nah, jadi dia punya tipe sendiri. Tapi untuk si melankolis ini, karena dia menginginkan unjuk kerja yang bermutu, ya kan? Semuanya berkelas. Bahkan barang-barang di kantor pun dia minta yang branded kadang-kadang. Barang-barang di kantor. Jadi kalau Anda tahu pimpinan Anda seorang melankolis, gampang cara Anda ngusulkannya. "Pak, mau yang branded atau yang biasa?" Pasti dia jawab yang branded. Yang berkelas atau bermutu. Seperti itu yang dimaksud di sini. Termasuk ini Mas, ketika seorang karyawan pun juga karyawan yang sempurna misalnya, dandannya harus rapi, ngomongnya juga halus, serius. Iya. Kalau atasan Anda melankolis, seragam tuh wajib dipakai. Dan biasanya pemimpin-pemimpin melankolis itu nggak suka kalau karyawannya pakai jean, pakai celana jean tuh nggak suka. Ya. Walaupun jeannya yang model-model dasar juga, kalau dia tahu itu jean, biasanya dia minta diganti dengan celana dasar. Dan harus rapih. Bahkan terkadang kalau memang diperlukan pakai dasi, harus pakai dasi itu. Orang-orang yang melankolis itu. Dan seragam, terus emblem ya, itu wajib dipakai. Kalau pimpinan Anda seorang melankolis. Tapi kalau pimpinannya pragmatis, easy going. Pokoknya udah santai aja. Nggak pakai jean, pakai ini nggak apa-apa, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Tapi kalau melankolis, itu perusahaan belum dibuka, ya belum dibuka, dia ini mesen seragam duluan biasanya. Nah, itu untuk yang contoh yang perusahaan Mas. Nanti kita
bahas tipe kepemimpinan di rumah tangga. Di rumah tangga ya. Oke, Ya. kita break dulu nih Mas Hermansyah ya. Ya. Dan untuk semua listeners yang mau gabung silakan di 0815 6896666 atau silakan melalui Twitter di @smartfmjogja. Baik, smart listeners, kita masih di program Smart Personality hingga tuntas nanti pukul 17 dan masih banyak waktu untuk Anda yang mau gabung di 0815 6896666 atau melalui Twitter di @smartfmjogja. Kita membahas putar gaya kepemimpinan seorang yang melankolis ya. Tadi sudah banyak dijelasin sama Mas Hermansyah ya. Orang itu perfeksionis kalau jadi seorang pemimpin. Itu di perusahaan tadi ya Mas ya. Iya, di Termasuk- perusahaan. Tapi kalau di rumah tangga apakah juga demikian? Yang cenderung perfeksionis. Ya, jadi gaya kepemimpinan di kantor dengan di rumah terkadang hampir sama. Hampir sama juga ya. Bahkan orang-orang yang melankolis nih ya, karena dia keterbiasaan memimpin di kantornya, itu sering terbawa juga ke rumahnya. Dia terkadang orang rumahnya sering sebel gitu loh. Papa, ini bukan kantor, ini rumah. Anggota keluarga sering ngeliatin gitu. Tapi ya itulah personality. Jadi kadang-kadang seorang ayah yang melankolis, seorang bapak yang melankolis, dia memimpin keluarganya, itu terkadang diperlakukan seperti memimpin karyawannya. Oh gitu ya. Diperlakukan seperti memimpin karyawannya. Bahkan kadang-kadang di rumah juga ada rapat mingguan. Ada rapat gitu ya. Rapat bulanan. Untuk yang melankolis itu. Dan pembantu dibuatkan SOP-nya, standar operasi prosedur. Ada gitu ya. Benar, bahkan anak-anaknya dibuatkan juga SOP-nya. Dan itu gaya kepemimpinannya. Nah, tapi Anda sebagai anak kalau punya orang tua seperti itu dan Anda paham personality orang tua Anda melankolis, ya harap maklum, karena itulah gaya seorang melankolis. Yang pingin semuanya sempurna. Semuanya teratur dan rumah itu harus rapih. Apalagi kamarnya, dia nggak bisa tidur nyenyak kalau kamarnya berantakan. Nah biasanya melankolis ini cenderung mengalami sanguin. Nah sanguin, ya dia enjoy dengan ketidakteraturan atau berantakan. Berantakan itu. Gitu. Nah jadi kalau Anda punya suami melankolis, ya Anda yang istrinya sanguin, ya Anda harus belajar rapi-rapi. Kalau Anda suka rapi-rapi, ya pembantu yang ngerapihin. Cari pembantu yang melankolis. Yang melankolis ya. Seperti itu. Terus posisi rak sepatu harus teratur. Terus semuanya harus serba bersih. Piring, sendok, garpu itu kadang-kadang yang melankolis ya, yang melankolis nih, orang tua yang melankolis itu sering sering dicek. Dia kalau makan itu ya kadang-kadang dia pakai indera penciumannya, dicium dulu gitu. Ini bersih nggak nyucinya gitu. Ngalamin ya Mbak ya? Ngalamin ya? Ikut dong gitu. Ya, Mbak Ida punya ada tamu kita ya. Tamu kita di sore kali ini, yang ini kebetulan juga melankolisnya ada ya Mas ya. Iya, melankolisnya ada. Ini mengalami kayak gitu. Harus semuanya sempurna gitu Mbak ya. Kalau orang tua memang iya. Iya. Saya ngalamin di rumah itu, bapak ibu saya. Melankolis ya. Iya, kadang rapat itu benar. Semua dipanggil, Nduk pulang gitu. Kita Wah ini itu melankolis. Gaya melankolis seperti ya, itu. rapi ya, Rapi, terus semua ada di tempatnya. ada debu dikit juga. Betul, ibu saya banget. Gitu. Ngaku ya. Ya, dan harus teratur. Iya, Dia harus teratur kalau perlu. Kalau mbaknya piring itu dia berwarna Mejiku Hibiniu, itu harus sesuai tuh Mejiku Hibiniu. Urutnya sih. Dan dia tahu bahwa piring itu tidak pada tempatnya, miring sedikit dia tahu. Itu gaya kepemimpinan orang-orang yang melankolis. Jadi baik itu di kantor maupun di rumah terkadang hampir sama. Seperti itu. Seorang ibu yang melankolis juga menginginkan anaknya sempurna gitu ya. Ya, dan dia menginginkan anaknya nilainya tinggi biasanya. Selalu ranking biasanya seperti itu. Dan si orang tua berharap anaknya kalau belajar ya gaya belajar yang standar.
duduk di Ya. meja belajar, terus harus kondisi tenang. Nah, repotnya kalau si anak ini sanguin. Sanguin itu nggak bisa belajar sambil duduk, nyata nggak Iya, bisa. benar. Dia harus sambil nonton TV, sambil dengar Sambil musik, tiduran. sambil tidur, sambil jalan-jalan. Itu gayanya sanguin. Sanguin ya. Makanya orang tua yang nggak paham anaknya sanguin, dia akan stres. Dan anak yang nggak paham orang tuanya melankolis, dia akan stres juga. Karena orang tuanya minta gaya belajarnya harus duduk diam, dan Betul. dia betul gaya belajar kayak di sekolah gitu. Padahal sanguin nggak bisa. Nah kalau Mbak Ida gaya belajarnya gimana? Kadang tiduran sambil denger radio. Sanguinnya, ya sanguin. Mamanya melankolis. Iya, Mama kalau melankolis bapak koleris mungkin. Kalau di diantar bapak itu dulu di mobil sambil baca, sama ibu di motor sambil baca gitu. Kalau kepepet gitu bisa di mana aja. Sanguin banget ya Mas ya. Kalau sanguin itu bisa sajak sanya. Oh iya. SKS ya, sistem kebut semalam bisa dia. Bisa dia. Kalau melankolis, Nggak kalau bisa. besok bulan depan mau ujian dia udah mulai nyicil belajarnya. Jarang dia yang Berarti SKS bukan gitu. saya banget berarti. Iya. Saya Mamamu last berarti. minute berarti. Mamamu ya. Mamamu yang melankolis ya. Semuanya harus teratur, terus juga dia kalau pas mau lebaran gini nih, biasanya buat seragam tuh. Nuansanya apa? Mau nuansanya kuning-kuning semua gitu. Hijau-hijau semua gitu. Gak tahu nih kalau mamanya Mbak Ida Enggak, gimana? kalau seragam sih Enggak enggak, ya? enggak. Gitu ya. Cuma rapatnya itu ada itu ya, ada agenda rapat itu tadi. Tapi jadwal tuh udah. Besok kamu pulang kapan, jam berapa? Iya, harus detail. Iya, memang iya. Karena itu nyangkut ke jadwal lainnya. Misalnya kamu harus nganter ini ke siapa, kamu harus nganter ini beberapa hari sebelumnya sama keluarga mana kayak gitu-gitu. Iya. Nah, Sudah di kalau mau lebaran gini kan kita kadang-kadang mesen parcel ya. Nah, itu. Nah, cari pengusahanya yang melankolis. Kenapa Mas? Itu pasti parcelnya bagus dan murah. Hmm, Nah, tapi kalau si pengusaha parcelnya yang sanguin, dia kasih rincian isi parcelnya nih. Begitu nanti diantar, kadang-kadang ada yang kurang tuh isian itu. Bukan dia niat yang ngurangin, tapi dia memang Lupa dia. lupa. Kadang lupa itu. Gitu. Cari yang melankolis. Melankolis pasti parcelnya oke banget. Cari pengusahanya yang melankolis. Jangan yang sanguin. Nah, tapi memang kadang-kadang melankolis itu karena dia mengutamakan kualitas, harganya dia memang berkelas harganya. Oke. Gitu. Tapi masih wajar harganya. Tidak terlalu mahal. Kalau sanguin ini kadang-kadang bisa mahal, bisa juga rendah harganya. Karena sanguin kan tergantung mood, dia moody. Kalau melankolis ya udah, dia perfect. Perfect gitu tadi ya. Kalau segitu ya segitu gitu. Dan jangan harap dengan melankolis minta kwitansi kosong nggak dikasih sama dia. Nggak mau Tertib dia. banget ya. Tertib banget ya. Dia paling orang yang tertib administrasi, prosedural dan dia penegak kebenaran. Iya, sistemik gitu. Penegak kebenaran. Kalau koleris pembela kebenaran. Koleris ya. Pembela kebenaran. Kalau ini penegak kebenaran. Penegak kebenaran. Beda Kalau ya. sang ini pendobrak. Ya, pendobrak yang diatur-atur itu dia dobrak semua. The rule is no rule gitu ya. Oke Mas. Mas. Ini kan tentunya seorang Itu pemimpin. stylenya tadi, Stylenya ya. stylenya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal suka dan tidak suka seorang Iya. yang melankolis Mas. Jadi setiap kepemimpinan itu dia ada orang-orang yang dia paling dia sukai, tapi ada orang-orang yang dia tidak sukai atau yang menyebalkan dia. Nah, kita bahas dulu yang dia sukai. Jadi pemimpin yang melankolis karena dia orangnya perfeksionis, dia suka juga orang yang kerjanya serius. Jadi kalau kita tahu atasan kita melankolis, kalau depan dia ya kita harus serius kerjanya. Nggak bisa sambil guyon-guyon gitu, sambil nyambi-nyambi itu dia nggak mau ngelihat anak buahnya kerjanya sambil dengar musik. Kan kalau sanguin kan kadang-kadang dia enjoy sambil dengar musik. Yang penting kan kerjaan beres. Tapi untuk seorang melankolis nggak bisa. Atasan yang melankolis, ya jam kerja sesuai dengan jam kerja. Kalau perlu handphone mati semua. Jadi atasan-atasan yang melankolis itu terkadang dia buat peraturan di perusahaan selama jam kerja handphone nggak boleh aktif. Terkadang. Nah untuk sanguin itu tersiksa banget. Tersiksa banget. Karena sanguin itu selalu update status. Benar. Benar. Mbak update status terus ya. Dan dia picture terus. Semuanya mau dipoto. Makan dipoto, minum dipoto.
kamar mandi di bawah. Ketahuan. Jadi dia sebagai pemimpin dia paling suka orang yang serius. Jadi kalau kita tahu atasan kita ini melankolis ya pasti. kita serius di depan dia. Dan tunjukkanlah kecerdasan Anda. Senang banget ya kalau Ya. lihat smart dari dia. Betul. Terus juga dia suka orang yang teliti. Iya. Jadi dia nggak suka dengan orang-orang yang teledor. Jadi gaya kepemimpinannya dia menyukai kelompok orang yang itu tadi, teliti, serius, cerdas. Rapi Ya. ya pekerjaan. Betul. Dan kalau ngobrol itu obrolan yang bermutu, masuk akal. Nggak suka joke-joke gitu. Nggak suka, dia paling nggak suka obrolan Gosip, gosip gitu. basa-basi itu dia nggak suka. Jadi kalau atasan Anda seorang melankolis, pilihlah bahan obrolan yang berbobot atau bermutu. Walaupun itu waktu santai. Walaupun waktu santai. Berat juga ya. Jadi melankolis itu Seorang saya langsung bilang berat iya, juga ya. betul. Melankolis itu sesantai-santainya dia tetap serius. Bahkan melankolis itu di pantai pun dia tetap pakai baju yang rapi. Pakai baju yang rapi serius. Ya. Teratur gitu, terus kadang-kadang sepatunya khusus sepatu pantai. Kalau sendal khusus. SOP banget. Nggak bisa seorang sanguinis kayak gitu. Iya, saya kemarin ada pengalaman. Jadi saya ngantar istri ke stasiun. Kan stasiun itu yang masuk kan yang pegang tiket. Iya. Betul ya, pegang tiket. Nah, kan yang berangkat cuma istri nih mau ke Bandung. Tapi saya butuh ambil ATM. Nah, kebetulan ATM-nya itu di stasiun Tugu itu di pintu pintu utara yang sebelah timur. Nah, sementara kita masuknya dari pintu selatan. Nah, karena saya nggak pegang tiket, ya nggak bisa masuk. Kebetulan yang jaga ini melankolis. Wah, saya udah tahu nih. Saya mau nego gimana pun nggak bakal ya. Tapi saya tetap kan mau praktek kan. Betul nggak nih megang kemelankolisannya. Udah, saya berbagai macam alasan, hampir 1.001 alasan saya ungkapkan, tetap nggak bisa masuk. Jadi gimana, Mas, kalau saya mau ke ATM? Ya Bapak harus muter lewat pintu timur katanya. Ya udah, singkat cerita, karena mobil saya parkir di kantong parkirnya, jalan kaki lah saya. Dalam hati saya, ya untung saya paham persoalan ini kan ya. Nah, yaudah, jadi saya jalan kaki masuk lewat pintu timur, masuk ke ATM kan. Nah, ATM ngambil kan. Nah, untuk kembali lagi ke parkiran kan ada dua pilihan. Balik lagi lewat pintu timur, muter ke lewat Jalan Pasar Kembang gitu. Atau saya harus tahu dulu nih personalitinya apa nih. Nah, kebetulan yang jaga yang di pintu timur itu sanguin. Nah, sanguin kan ya paling gampang dirayu kan, paling gampang mendobrak aturan. Nah gitu, begitu saya ketemu, Pak, apa kabar gitu, ya, orang kenal, ya, kasih seneng ya. Bapak kelihatan seger banget hari ini kan, langsung keluar pujian kan, Oke. terus dia kayak bingung nih siapa gitu. Pak, saya mau ke parkiran belakang tadi habis dari ATM. Boleh ya saya lewat sini aja gitu. Tapi saya bukan penumpang gitu. Oh ya, dia langsung, oh ya boleh. Tapi diantar ini ya security. Oh ya, no problem gitu. Udah, jadi aku nggak muter lagi tuh. Nggak muter. Lewat pintu situ. Terus nyebrang rel. Terus saya keluar ke pintu si melankolis tadi. Kaget dia. Loh, kok saya bisa lewat? Saya ledekin itu kan, Mas, bisa kan? Masnya sih terlalu taat aturan. Dia sama melankolis ya. Ya terus dia ngeles, ya saya kan hanya menjalankan tugas, Pak. Dalam hatiku dasar lu saya melankolis. Melankolisnya nggak bisa. Itu nggak bisa, susah ya. Nggak bisa. Jadi kalau nyebrang tuh harus lewat zebra cross kalau di jalan tuh. Kalau lampu merah belum hijau, dia belum nginjek gas. Tapi kalau sanguin angka masih 5 tuh, lampu merah dia udah injek gas. Tapi bisa kombinasi dari dua itu ya? Ya, bisa kombinasi dua itu. Ya, jadi itu orang yang dia tidak sukai. Nah, itu juga di dalam rumah. Di dalam rumah dia nggak suka anak-anaknya nggak serius. Terus anaknya kurang cerdas. Makanya kalau orang tuanya melankolis,
itu anaknya dipaksa untuk kursus ini, kursus itu dan lain sebagainya. Nah repotnya kalau nggak paham, kalau dia melankolisnya terlalu strong, terlalu kuat, kan kemarin ada berita ya, anak sampai kena gangguan jiwa karena kebanyakan kursus katanya. Ada saya baca di mana kita sepintas itu. Nah waktu saya baca itu sepintas, saya udah prediksi ini pasti orang tuanya melankolis nih, melankolis banget. Bisa ketebak ya. Iya bisa ketebak seperti itu. Kesian anaknya. Enggak benar. Ya, nah si anak ini kayaknya yang kemarin saya lihat fotonya plekmatis. Plekmatis itu susah nolak. Walaupun dia nggak suka belajar, dia tetap lakukan. Tapi itu tadi akhirnya itu tadi dia sampai stres. Ya, jadi itu di pekerjaan, di rumah juga seperti itu. Ya, dan melankolis ini tipe-tipe orang yang tidak menyukai orang yang. Nah, kalau yang tadi kan dia menyukai orang yang dia paling nggak serius, suka dengan orang-orang yang dalam tanda kutip klasteri. Klasteri itu maksudnya dia tidak pernah punya standar hidup. Oke. Atau bahasa kerennya pemurahan ya. Murahan seperti itu. Jadi kalau dia seorang pimpinan, dia sedang menyeleksi karyawan. Jadi karyawan kan sering ditanya mau gaji berapa gitu. Kan sering pertanyaan itu muncul kan kalau kita lagi wawancara kan. Nah, orang-orang yang menjawab, ya saya mah berapa aja Pak digaji, udah kerja juga syukur. Udah nggak bakal diterima tuh. Kalau si pewawancaranya melankolis. Ya, sudah. Nah, kalau kita tahu nih si pewawancara melankolis, begitu pertanyaan itu muncul, kasih angka tinggi. Dia suka yang bermutu. Bermutu. Saya minta gaji sekian juta Pak. Memang nanti dia akan tanya, kamu bisanya apa? Alasannya kenapa setinggi itu Ya. ya, misalnya gitu. Anda harus jawab, saya bisanya ini. Nanti Bapak pada saat saya kerja, Bapak nilai. Gitu. Kalau dia melankolis. Jadi kalau kita jawabnya, yang penting terima kerja, udah langsung dicoret sama set. Dia nggak suka orang klasteri. Terus pemimpin yang melankolis ini dia nggak suka orang yang pelupa. Dia nggak suka orang yang pelupa. Pemimpin yang melankolis ini. Nah, kalau Anda seorang sanguin kan kemana pelupa. Tapi Anda tahu pimpinan Anda melankolis nih. Dia kan nggak suka nih dengan pelupa. Gimana solusinya? Anda harus catat segala sesuatunya. Bos Anda perintah apa, catat. Kalau perlu rekam. Kenapa? Untuk reminder Anda sendiri. Iya. Berarti itu, dia paling nggak suka dengan pelupa. Kalau mamanya Mbak Ida gimana? Enggak, kalau nyatet itu Bang saya, karena saya Iya. jaga-jaga, saya nggak mungkin Mengingat semuanya. Jadi tiap dia tanya, saya tinggal buka aja. Kalau dia manggil saya pasti bawa catatan. Gitu ya. Karena pimpinannya melankolis ya. Iya betul. Dia paling nggak suka dengan anak yang pelupa. Ngedenger tuh. Betul. Jadi solusinya catat segala sesuatunya. Iya, memang. Kalau perlu direkam gitu. Dan pimpinannya melankolis, dia ingat persis dengan detail tugas-tugas yang dia kasih ke anak buahnya. Betul. Nah, kalau anak buahnya ini sanguin, Iya. jadi pimpinan melankolis dia paling stres ngadapin orang-orang yang sanguin. Nah, makanya penempatannya anak buah Anda yang sanguin, taruhlah dia di lapangan. Kan di lapangan kadang-kadang nggak butuh catatan yang begitu mendetail. Jangan taruh anak buah Anda yang sanguin di keadministrasian. Anda stres, lebih stres. Oh, bubar ya. Cari surat bisa lama banget. Oh, cari surat bisa berhari-hari tuh. Padahal suratnya mungkin di tumpukan paling atas. Tapi tulisannya tidak terlihat. Menarik ya. Jadi solusinya catat segala-galanya, ya. Terus pemimpin yang melankolis, dia paling nggak suka, paling sebel dengan anak buah yang terlambat. Dan melankolis kalau dia jam kerja jam 8, kadang-kadang setengah 8 dia udah nongol. Seneng banget dia datang awal gitu. Ya namanya melankolis kan. Dia pengen sempurna kan, ya. Karena dia pengen prepare gitu. Dan dia paling nggak suka terlambat. Anak saya kebetulan melankolis. Anak saya. Jadi kalau papanya udah bangun terlambat, dia ngomel-ngomel. Udah papa nggak usah mandi, langsung antar aku ya. Nah, untungnya saya paham kan. Saya yaudah, saya nggak usah mandi. Ya,
Jadi pakai kadang-kadang baju tidur udah nganter dia. Seperti itu. Pulang habis nganter dia baru saya mandi kan. Iya. Nah, jadi itulah manfaatnya kalau kita memahami karakter orang lain. Dia paling nggak suka terlambat. Terus juga orang-orang yang ini, yang melankolis ini, dia paling nggak suka orang yang tidak teratur atau tidak terorganize. Dia paling kesel, ya. Atau yang selalu beralasan, ngeles. Ya, dia paling nggak suka dengan anak buah yang terlalu banyak alasan. Sampai kadang-kadang dia berpatokan dengan buku 1001 alasan. Dan pemimpin yang melankolis paling nggak suka dibohongin. Paling nggak suka dibohongin. Begitu dia sekali dibohongin, memori dia melekat tuh. Wah, ini besok dia ngebohongin gua lagi nih gitu. Nah, jadi kalau waspada dia. Ya, kita tahu nih pimpinan kita melankolis, lebih baik jujur. Ya. Walaupun itu pahit. Betul. Jujur walaupun itu pahit. Tapi begitu kita sekali jujur ngomong apa adanya, insya Allah dia akan sangat respect dengan kita selamanya. Tapi sekali kita bohong dengan pimpinan yang melankolis atau orang tua yang melankolis, umpamanya kita main kemana gitu kan ya, terus ketahuan nih kita bohong nih sama nyokap bokap gitu, udah besoknya kita izin main udah nggak diizinin lagi, nggak dikasih lagi. Lebih baik ngomong apa adanya. Pergi dengan siapa, kadang-kadang melankolis dia butuh itu detail. Nah, jadi kalau kita atasan kita melankolis, kita mau minta izin cuti, itu harus detail alasannya. Kalau nggak detail dia malas, Mas. Kalau ada izin itu. Jadi harus detail. Seperti itu. Oke. Ya, menarik sekali ini perbincangan kita di kesempatan sore kali ini. Tapi kita harus break dulu untuk komersial berikut ini. Oke, semua listeners, kita masih di Smart Personality dan kita masih berbincang seputar personality melankolis Mas Hermansyah ya. Ini cerita waktu kita cuma sekitar 10 menit lagi nih Mas, sebelum kita nanti ke jam 5 ini. Oke. Yang disampaikan sebagai closing kita nih. Oke, jadi para pemimpin-pemimpin yang melankolis itu dia paling tidak suka dengan orang-orang yang tidak ada kepastian. Tidak kepastian ya. Karena melankolis ini dia sangat butuh kepastian. Jadi kalau Anda punya atasan yang melankolis, ya, kalau Anda punya program, Anda punya laporan atau Anda punya apapun, itu harus jelas, rinci dan pasti. Dia paling nggak suka dengar kata-kata perkiraan saya, itu nggak suka. Tapi harus ini begini, jumlahnya sekian, hasilnya sekian. Itu dia paling suka. Nah, itu juga di rumah tangga. Kalau orang tua kita melankolis, segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus rinci. Dia nggak suka dengan sesuatu yang nggak bisa diramalkan. Dia nggak suka. Jadi harus jelas. Kalau mau pergi, dia tanya pulang jam berapa, harus jelas. Jangan seselesainya. Itu dia tidak bisa terima. Umpamanya pulang jam 9, ya udah jam 9. Dan jangan lebih dari jam 9. Berikutnya repot nanti kita nggak dapat izinnya. Jadi betul-betul dia suka sesuatu yang pasti. Yang pasti itu ya. Oke. Baik, ini sebagai closing kita sekaligus ini ya, Mas Hermansyah ya, dan sekaligus untuk Smart Listeners yang mau gabung di program workshopnya ini hari Sabtu. Minggu ya. Untuk Jogja Minggu, untuk Solo Sabtu. Oh gitu ya. Oke. Jadi silakan untuk nanti bisa melalui 081568966666 SMS-nya Smart FM, nanti akan kita pandu untuk bisa mendapatkan tiket untuk ikutan workshopnya di Hotel Lexington ya. Ya, di Lexington depan SS1. Oke. Ya, terima kasih Mas Hermansyah, Wida juga yang sudah menemani kita di kesempatan sore kali ini, dan ketemu lagi di lain kesempatan.